Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu agak heboh ya di Indonesia dengan pemberitaan yang viral banget di mana-mana, di mana ada kasus gagal ginjal akut pada anak. Ya, kita turut berbelasungkawa, berduka cita atas kepergian beberapa anak-anak di Indonesia ya. Dan bagaimanapun ini menjadi perhatian kita bersama untuk jangan sampai hal ini terulang kembali. Pemerintah sudah memberikan solusi pengobatan yang tepat bagi anak-anak yang sudah terlanjur mengonsumsi obat-obatan tersebut. Nah, ada baiknya juga bagi kita sebagai orang tua, terutama yang punya anak-anak kecil gitu ya. Kita harus tahu nih bagaimana cara mencegah gagal ginjal pada anak. Kita akan membahasnya secara umum gitu ya. Makanya hari ini kita akan membahas gimana sih cara mencegah gagal ginjal pada anak. Nah, ngomongin tentang kesehatan anak, sebelum kita membahas tentang tema tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa cara yang bisa kita lakukan atau cara jitu gitu ya untuk menjaga kesehatan anak. Kita lihat yang pertama pemirsa. Mulai hari dengan sarapan yang gizi berimbang. Gini, kalau dulu kita mungkin generasi 70, 80, 90-an kita mengenal yang namanya apa? 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang bukan lagi ya, sudah di-upgrade jadi gizi berimbang. Nah, memang ya namanya makanan itu kan harus penuh dengan apa? Nutrisi, gizi, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin tentang gizi berimbang, jadi nggak hanya berpatokan pada 4 sehat, 5 sempurna aja ya. Tapi gizi berimbang ini berarti adalah disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Mulai dari apa lihatnya? Dari usia, dari tinggi badan, dari berat badan, dari riwayat kesehatan, dari aktivitas harian dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui gizi yang pas dan berimbang bagi anak kita ini seperti apa gitu ya. Karena mungkin setiap anak kebutuhannya akan berbeda-beda. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Biasakan minum air mineral. Aduh ya, sekarang kalau ngomongin anak-anak ya, nggak hanya anak-anak sih sebenarnya pemirsa. Ini tantangannya sangat luar biasa. Kita yang orang gede aja kadang-kadang agak susah gitu ya untuk nahan. Aduh itu minumannya enak, yang itu enak, itu enak gitu. Boba-bobaan dan lain sebagainya. Yang manis-manis dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan kita di masa sekarang ya. Pilihan banyak minuman, tapi akhirnya yang sehat yang harus diutamakan gitu ya. Nah ini juga menjadi PR bagi orang tua untuk memberikan minuman terutama air mineral, air putih lah ya kalau kita bahasa orang umumnya gitu ya. Untuk anak-anak, karena gini banyak banget kalau anak-anak kita gitu ya dibawa ke minimarket gitu ya. Aduh berjejer itu ya minuman-minuman kemasan gitu ya yang manis-manis gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita agak terkecoh ini antara susu atau minuman bergula gitu ya yang dilabeli susu. Jadi makanya harus hati-hati kita sebagai orang tua untuk menentukan minuman terbaik untuk anak-anak kita. Udah deh yang paling aman itu yang paling hemat, paling sehat adalah air mineral atau air putih. Kita lanjut yang ketiga pemirsa. Ajak anak lakukan aktivitas fisik. Ini juga menjadi sangat penting. Mungkin selama pandemi kemarin ini menjadi tantangan ya bagi orang tua antara kayak anak aku harus beraktivitas fisik tapi nggak boleh keluar rumah. Mungkin ini terbawa sampai sekarang gitu ya sehingga kita sebagai orang tua agak takut untuk melepaskan anak kita untuk bermain di lingkungan sekitar. Harus tetap dilepas gitu ya di lingkungan sekitar supaya mereka tetap beraktivitas fisik. Kena sinar matahari, berkeringat, bersosialisasi juga teman-temannya. Tapi memang juga harus diperhatikan masalah kebersihan gitu ya. Higienis atau enggak, setelah main harus cuci tangan dan lain sebagainya. Tetap mereka harus beraktivitas fisik, nggak hanya main gawe aja seharian gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tidur cukup, berkualitas dan teratur. Ini PR lagi. Kenapa PR? Karena once anak-anak itu udah main gitu ya. Entah dengan gawainya, entah dengan temennya. Kadang-kadang tuh mereka lupa istirahat gitu ya. Sampai bener-bener orang tua tuh, aduh deh ayo cepetan tidur siang. Udah malam nih, udah jam 9, jam 10 belum tidur juga. Lagi asik main gawai, lagi asik main gadget. Padahal sebenarnya jam tidur anak-anak ini juga harus teratur, disiplin. Ini lagi-lagi PR orang tua ya di era sekarang yang kadang-kadang kita agak dilematis ya. Antara membiarkan anak dalam rumah tapi main gawai, tapi tidurnya atau istirahatnya jadi agak kurang. Tapi gimana pun kita sebagai orang tua harus punya pegangan ya. Kuncinya ada di kita sebagai orang tua untuk menentukan jam tidur anak supaya mereka tetap sehat. Oke, kita lanjut yang terakhir, pemirsa, yang kelima. Ajari anak bersihkan diri dan lingkungan. Ini sangat penting. Kenapa?
Tapi sebenarnya mau tidak mau ya, selama masa pandemi kemarin kita banyak belajar ya, di mana anak-anak ini udah mulai rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri, karena ini kita sebagai orang tua juga jadi role model ya, bahwa setelah kita beraktivitas di luar, habis pegang ini itu segala macam, kita harus cuci tangan. Makanya penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak untuk kebersihan dirinya dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Habis main berantakan, coba diberesin lagi ya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya beberapa cara jitu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan buah hati atau kesehatan anak kita. Nah, gimana sih cara detailnya untuk menjaga kesehatan anak kita? Nah, telah tersambung nih bersama kami dengan sambungan Zoom dengan Dr. Ramadianti SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dian, apa kabar dok? Waalaikumsalam, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas tema yang lagi happening ya beberapa waktu belakangan ini seputar gagal ginjal akut pada anak. Tapi nanti kita bahasnya di segmen selanjutnya ya dok ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua selain menjaga ginjal anak. Tapi juga kita harus membahas bagaimana sih orang tua menjaga kesehatan anak secara umum ya. Karena kesehatan itu kan saling berkaitan satu sama lain. Kalau ada satu yang terganggu pasti ya bisa berakibat pada yang lainnya. Kita lihat yang pertama dok, mulai hari dengan sarapan gizi seimbang. Kalau dulu mungkin kita angkatan 90-an itu kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Kalau sekarang kayaknya udah diganti jadi gizi berimbang. Nah, kenapa sih dok akhirnya sarapan dan gizi berimbang ini menjadi 2 poin yang penting untuk anak-anak bisa sehat terus gitu dok? Jadi pada saat kita akan beraktivitas itu kita butuh bahan bakar atau energi buat melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi namanya anak-anak, mereka pasti lebih banyak aktivitas fisik. Nah, yang sering terjadi itu anak-anak sekolah sekarang mereka nggak sempet sarapan. Betul. Karena mungkin sekolahnya masuknya kepagian, bangunnya kesiangan mungkin karena malamnya tidurnya kemalaman gara-gara main gadget dan sebagainya. Akibatnya itu sangat mempengaruhi nanti prestasi belajar di sekolah. Karena pada saat anak tidak sarapan, gula darah dia kan akan cenderung rendah. Akibatnya kemampuan akademisnya juga akan berkurang karena konsentrasinya juga turun. Seperti itu. Kemudian sekarang kita kan kenal gizi berimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Gizi berimbang itu dia lebih menekankan kepada porsi. Kalau dulu kan cuma dibilang 4 sehat 5 sempurna itu karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sama susu ya. Nah, kalau berimbang itu kita lebih ke porsinya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu karena dia masa pertumbuhan, kemudian aktivitasnya juga cenderung lebih banyak dari dewasa, kita harus memperhatikan terutama asupan proteinnya. Jadi kalau zaman dulu kan ya bahkan nasinya yang dibanyakin. Kalau orang tua zaman dulu ya lauknya secukupnya saja. Nah, kalau sekarang kita lebih menekankan untuk memperbanyak protein. Kalau bisa malah double proteinnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk gizi berimbang ini kan mungkin agak beda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna gitu ya dok ya. Tapi maksudnya gizi berimbang, imbang ini kan kayaknya dalam artian relatif ya. Relatif itu apakah artinya bahwa setiap anak akan berbeda kebutuhannya tergantung dengan beberapa faktor atau gimana sih dok? Mungkin faktornya dari berat badan kah, dari usia kah, dari apa segala macam gitu dok? Ya, betul sekali. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang jelas usia. Kebutuhan anak di bawah usia 5 tahun akan berbeda sama anak yang di atas 5 tahun, apalagi anak-anak yang mendekati usia remaja. Kemudian jenis kelamin juga berpengaruh. Biasanya anak laki-laki lebih banyak ya kebutuhan makannya ya dibanding anak-anak perempuan. Berat badan juga seperti itu. Anak-anak yang berat badannya kecil biasanya memang cenderung makannya lebih sedikit dibanding anak-anak yang berat badannya besar, karena emang kebutuhan per kilogram berat badannya itu sudah ada gitu kebutuhan kalorinya. Oke, jadi akan berbeda setiap anaknya ya. Jadi konsultasi ke dokter untuk mendapatkan
pas gitu ya porsi atau takaran makannya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini dok, sekarang ini aduh apa ya, jadi PR banget deh gitu, challenge untuk orang tua, apalagi kalau lagi diajak ke pasar atau ke minimarket gitu ya. Itu minuman berder tuh ya, itu manis-manis semuanya. Ada yang bilangnya susu tapi intinya itu minuman bergula gitu ya, yang labelnya susu gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang minum air putih atau air mineral lah, sering kita dengarnya air mineral atau air putih gitu. Itu manfaat untuk si anak-anak ini gimana sih dok? Oh iya, banyak sekali tentu saja. Dengan anak itu cukup minum air putih, metabolisme tubuhnya akan lebih terjaga. Ya. Kemudian juga air putih itu kan adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh ginjal. Jadi pada saat anak minum air putih itu, zat-zat toksik di dalam tubuh itu akan lebih cepat untuk dikeluarkan. Nah, berbeda sama minuman manis. Memang sekarang menjadi masalah besar yang mengenai asupan gula pada anak. Jadi angka obesitas, terutama pada saat masa pandemi ini, meningkatnya cukup tajam ya, karena anak-anak cenderung lebih di rumah. Kemudian banyak sekali, betul banget godaan untuk minuman manis untuk saat ini. Dan jangan lupa, gula itu akan menimbulkan efek adiksi atau bahasa orangnya mungkin ketagihan ya. Jadi pada saat anak itu udah sering minum gula, nanti di dalam pikirannya itu dia akan pengen minumlah manis lagi, minum manis lagi, minum manis lagi. Dan pada saat anak minum manis, akhirnya nafsu makan dia pasti akan berkurang. Jadi udah nggak enak lagi sama dia, misalnya sop buatan ibunya, ayam bakar dan sebagainya, karena dia sudah terpola untuk makan makanan manis tersebut. Padahal efek kelebihan gula pada anak itu kan cukup besar ya, dia akan mempengaruhi metabolisme sel-sel tubuhnya. Kemudian penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa gula itu bersifat cenderung menjadi karsinogenik, berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kanker ya di kemudian hari. Gitu. Jadi memang ini menjadi concern serius banget mengenai masalah asupan gula pada anak-anak saat ini. Tuh, karena akhirnya banyak orang tua yang kayak nggak tegaan gitu loh dok, maksudnya kayak ya udah deh sekali-kali, tapi padahal harusnya dibalik ya. Harusnya kita lebih nggak tega nih untuk ngasih gula ke anak-anak kalau kita tahu bahwa gula itu jahat loh gitu. Oke ya, jadi janganlah ya, jangan sekali-kali, karena sekali-kali tapi bisa menimbulkan adiksi. Tadi dokter Dian udah nyebut ya, bahaya banget. Memang yang manis-manis itu bikin adiksi ya dok ya, asik. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Ajak anak lakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini juga berat dok, apalagi ini sudah mau konversi ya dari pandemi kemarin yang harus stay at home terus, sekarang harus mulai berani keluar. Nah gimana nih dok, aktivitas fisik manfaatnya untuk kesehatan anak? Iya, jadi ada namanya kondisi yang juga lagi banyak terjadi saat ini, osteoporosis atau pengapuran tulang. Nah itu terjadi pada anak-anak yang aktivitas fisiknya kurang, lebih banyak di rumah, jarang terpapar sama sinar matahari gitu. Nah memang kita kan masih masa peralihan ya, pandemi ke new normal ya ceritanya sekarang ya. Mungkin dari kita sarannya adalah bawa ke ruang terbuka yang tidak terlalu padat. Kan sekarang banyak taman-taman mungkin ya, dan pinter-pinter mencari waktu di mana nggak terlalu banyak orang pada saat itu gitu. Oke, jadi benar-benar harus betul. Tetap harus beraktivitas fisik, karena sinar matahari, berkeringat gitu ya, bersosialisasi dengan protokol kesehatan pastinya gitu ya, jangan sampai ngendep di rumah terus ya. Kita lanjut yang keempat dok, tidur cukup, berkualitas dan teratur. Tadi dokter udah sempat mention ya di poin sebelumnya bahwasanya bisa jadi bangun kesiangan nggak sarapan gara-gara main gadget atau gawai kemalaman. Nah tidur anak ini seberapa besar sih manfaatnya untuk kesehatan anak? Karena kan kadang-kadang orang tua agak susah banget untuk nidurin si anak, itu PR banget. Gimana nih dok? Jadi kebutuhan tidur anak itu 8-10 jam sehari. Anggaplah 9 jam. Kalau misalnya 9 jam berarti dia minimal tidur harus jam 9 malam. Untuk bisa bangun jam 6 pagi kan. Nah sekarang yang kejadian jam 9 malam, setengah 10 baru mulai masuk kamar. Padahal anak kira-kira butuh waktu setengah sampai 1 jam dari masuk kamar itu untuk betul-betul bisa tidur dalam. Nah padahal pada saat tidur ini terjadi namanya pengeluaran dari hormon-hormon pertumbuhan anak. Dan disinyalir juga kekurangan tidur pada anak itu efeknya stunting nantinya. Karena hormon pertumbuhan anak itu keluarnya pada saat anak sedang tidur dalam. Dan keluar itu antara jam 11 malam sampai jam 2 malam. Jadi jam 11 malam itu dengan syarat adalah pada saat jam 11 malam itu anak sudah mencapai fase tidur dalam yang kurang lebih terjadi 3 jam setelah tidur. Jadi kalau misalnya bobok jam 8,
dia kan bobo masuk tidur dalamnya jam 11 tuh, 3 jam kemudian. Betul. Nah, itu baru maksimal nanti proses tumbuh kembangnya. Seperti itu. Mungkin zaman sekarang banyak godaannya ya untuk menidurkan anak tidur cepat ya. Banyak banget. Banyak banget. Sebetulnya mungkin orang tua ya yang harus lebih lebih rela mengorbankan waktunya untuk menidurkan anak. Kadang-kadang kita kan juga jam 8 malam masih banyak kerjaan, masih nonton, masih lihat HP segala macam. Tapi kalau misalnya udah dibikin kesepakatan, udah jam 8 matiin handphone, matiin lampu, tidur semua, saya rasa awalnya memang susah, tapi pasti akan bisa membiasakan tidur seperti itu. Oke, jadi memang ini faktor kebiasaan yang didukung oleh orang tua gitu ya. Orang tua itu kan role model. Gimana anak bisa tidur kalau orang tuanya jam 10 malam masih main HP? Terlepas main HP-nya itu untuk scrolling media sosial atau pekerjaan ya, tetap kita harus mencontohkan. Karena anak gak ngerti antara orang tuanya main atau bekerja gitu ya. Yang penting pegang HP. Oke, Dok. Orang tua harus pasang badan ceritanya. Untuk bisa tidurin anak lebih cepat. Itu dia ya, PR juga nih orang tua ya, jadi pusing ya. Oke Dok, yang terakhir Dok, ajari anak bersihkan diri dan lingkungan. Seberapa besar efek dari satu kebiasaan baik dari orang tua untuk mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar mereka, Dok? Oke, jadi pandemi COVID selama 2 tahun terakhir ini udah mengajarkan kita nih gimana cara hidup bersih. Mulai dari cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kita harus mempertahankan itu sampai sekarang gitu kan ya. Jadi dengan kita menjaga protokol kesehatan itu akan memperkecil terjadinya infeksi. Bukan hanya COVID, tapi infeksi-infeksi saluran nafas atas, kemudian dengan cuci tangan menurunkan kejadian diare pada anak, itu akan turun angka kejadian infeksinya dengan kita menerapkan pola hidup bersih sehat tadi. Seperti itu. Oke ya, jadi memang penting bagi orang tua untuk mengajarkan, karena gini, sesuatu hal yang baik kalau diajarkan dari anak dan dijadikan kebiasaan, habit itu akan terbawa sampai dewasa. Akan susah mengajarkannya kalau udah dewasa ya Dok ya, karena belum terbentuk dari kecil gitu ya. Nah ini memang menjadi sangat penting bagi orang tua ya. Oke, terima kasih Dr. Dian atas nasihat baiknya untuk para orang tua. Ini baik banget ya untuk para first timer parents yang baru punya anak. Gimana cara mengajari kesehatan untuk si anak. Next kita lanjut lagi ngomongin seputar gagal ginjal pada anak ya Dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini yang kemarin ya, beberapa waktu lalu ini sempat viral di mana-mana, gagal ginjal akut pada anak. Boleh kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ramadianti SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya Dok ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang ginjal, fungsi ginjal ini apa sih Dok? Kan mungkin banyak yang tahu lah ya ginjal, tapi nggak ngerti dengan ginjal ini fungsinya apa gitu. Oke, jadi ginjal itu adalah organ tubuh. Ya, dia ada sepasang di bagian kiri dan kanan tubuh berbentuk seperti kacang. Fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme melalui urin. Kemudian selain mengeluarkan sisa metabolisme, dia juga mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Karena kalau tidak dikeluarkan cairan dalam tubuh, dia akan terjadi penumpukan kan ya. Betul. Kemudian fungsi lainnya seperti memproduksi sel darah merah, kemudian mengatur metabolisme kalsium, vitamin D dan sebagainya. Oke, nah ini kan fungsinya sangat luar biasa besar gitu ya. Tapi kalau ada sampai istilah penyakit gagal ginjal, aduh ini kan gagal itu adalah sesuatu yang ditakutkan ya. Gagal ujian, gagal tes segala macam. Nah ini lebih mengerikan lagi adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini kondisi yang seperti apa? Apakah ginjal tidak bisa melakukan fungsinya sebagaimana mestinya atau gimana tuh Dok? Betul, per definisi gagal ginjal itu adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Kalau gagal ginjalnya akut ya, kalau akut berarti kita berbicara masalah waktu, berarti dia dalam timeline yang cepat. Gitu. Jadi penurunan fungsi ginjal secara cepat atau secara mendadak pada anak. Oke, nah ini kan berarti kalau ada dua, akut dan kronis, berarti kalau akut mendadak, kronis bisa berproses lama gitu ya Dok ya? Nah, kalau dari gejalanya sendiri apakah sama Dok antara yang akut dan kronis?
Beda, penyebabnya juga beda biasanya. Kalau namanya aja gagal ginjal akut biasanya terjadi kurang dari 3 bulan. Ya, kadang-kadang ada juga gagal ginjal akut yang berakhir menjadi kronis, penyebabnya tidak ditangani dengan baik. Seperti itu. Biasanya kalau penyakit ginjal kronis itu ada penyakit dasar seperti penyakit kalau orang dewasa tuh ya biasanya ada hipertensi, ada gula atau diabetes mellitus dan sebagainya. Oke, berarti kita kalau gejalanya sendiri kan beda tadi ya antara yang akut dan kronis. Kalau yang mungkin boleh dijelaskan yang akut dia seperti apa gejalanya dan kronis seperti apa? Karena kan kita mungkin selama ini kita mengenalnya yang kronis ya, tapi belakangan ini kita taunya ternyata gagal ginjal akut itu sudah merebak di mana-mana terutama di Indonesia. Nah, kalau dari gejalanya sendiri mungkin sekarang masih ada orang tua yang agak parno nih ya, Dok ya. Karena ternyata anak-anak mereka ada yang pernah minum obat sirup yang keluar gitu yang dideklar sama pemerintah. Jadi mereka mungkin orang tua pada was-was, pada khawatir untuk memonitor anaknya kira-kira gejalanya seperti apa supaya bisa waspada gitu, Dok. Jadi balik lagi kita ke fungsi ginjal tadi. Fungsi ginjal tadi kan mengeluarkan metabolisme sama menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, pada gagal ginjal akut karena terjadi penurunan fungsi ginjal secara mendadak, gejala yang paling pertama kita bisa lihat adalah produksi urinnya akan berkurang atau malah tidak ada sama sekali kalau kita terlambat menanganinya. Kemudian karena dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh, akan terjadi gejala-gejala saluran cerna biasanya. Anak yang muntah-muntah, kemudian karena terjadi penurunan dari fungsi ginjalnya, cairan ketahan ya di tubuhnya, anaknya menjadi bengkak. Biasanya gampang dilihat itu di daerah sekitar wajah. Terjadi pembengkakan atau kita kenal dengan edema. Seperti itu. Oke. Itu beberapa gejala yang mungkin bisa dinotis ya, yang diperhatikan sama orang tua ketika anaknya mungkin mengalami hal yang demikian seperti itu. Oke, nah kalau dari rentang usia, kemarin kan ini yang ramenya anak-anak ya, Dok ya. Maksudnya karena case-nya adalah dari obat minum sirup itu gitu ya, yang akhirnya diminum sama anak-anak seperti itu. Tapi apakah kalau kita berbicara dari range usia yang rentan mengalami gagal ginjal akut ini di rentang usia berapa sih, Dok? Atau memang anak-anak rentan dan kebetulan karena ada kasus kemarin jadi anak jauh lebih rentan lagi gitu terkait range usia? Jadi memang yang kasus gagal ginjal akut pada anak yang lagi marak ini memang lebih banyak pada balita. Anak-anak di bawah usia 5 tahun biasanya. Mungkin memang betul karena di anak-anak di bawah 5 tahun kan biasanya memang konsumsi obatnya sirup ya. Sedangkan 5 tahun ke atas banyak rata-rata yang sudah bisa mengkonsumsi tablet dibelah 2 dan sebagainya. Itu cuman memang kalau dari data kita memang sebagian besar anak-anak yang menderita gagal ginjal akut terakhir di bawah 5 tahun. Oke, itu dari range usia di bawah 5 tahun. Ada perbedaan juga nggak kalau kita berbicara tentang jenis kelamin anak-anaknya yang mungkin saja nggak ada? Oke. Nggak ada. Sama sih laki-laki sama perempuan. Sama ya seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi kesehatannya, Dok, kan mungkin banyak ya balita, kita nggak ngerti ya, maksudnya nggak tahu nanti dokter ada data atau tidak. Jadi anak-anak ini kan mungkin ada yang terlahir secara sehat, ada yang terlahir mungkin dengan komorbid atau penyakit penyerta tertentu atau kondisi kesehatan tertentu deh gitu. Yang mungkin terjadi kemarin itu sebenarnya lebih banyak anak-anak yang ya sorry to hear this gitu ya, banyak yang meninggal. Itu apakah benar-benar yang tidak ada riwayat gangguan kesehatan sama sekali dan akhirnya meninggal gitu ya gara-gara kasus tersebut, ataukah benar-benar yang emang kebetulan pas ada penyakit penyertanya yang lebih rentan atau berisiko gitu, Dok? Jadi sebetulnya kasus gagal ginjal akut pada anak ini bukan sesuatu yang betul-betul baru. Jadi dari dulu tuh memang ada kasusnya, cuman biasanya dia disertai adanya faktor-faktor komorbid seperti yang tadi. Misalnya sebelumnya dia menderita glomerulonefritis, atau misalnya dia menderita sindrom nefrotik sebelumnya, atau ada penyakit berat yang mendahului penyakitnya, seperti anak-anak yang diare, mengalami dehidrasi berat, akhirnya terjadi gagal ginjal, atau anak-anak yang DBD mengalami shock, akhirnya ujung-ujungnya gagal ginjal. Dan dulu itu kasusnya karena disertai komorbid tidak terlalu banyak kasusnya sekarang. Nah, sejak Agustus tahun ini sampai sekarangnya November ini terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi dan terjadi pada anak yang sebelumnya betul-betul sehat tanpa komorbid apapun. Seperti itu. Sebetulnya dari kita juga belum keluar statement resmi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyebabnya apa. Belum pasti juga karena sirup ya penyebabnya, karena diduga dia multifaktorial. Jadi satu penyakit itu disebabkan biasanya oleh berbagai faktor.
gitu. Cuman untuk kewaspadaan memang sementara dilakukan tindakan untuk penarikan obat sirup dari apotek, dari rumah sakit dan sebagainya. Oke. Nah, itu dari sisi si anaknya sendiri. Tapi kalau kita berbicara dari secara umum gitu Dok ya, gagal ginjal pada anak ini sendiri, sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan genetik atau keturunan gitu? Maksudnya orang tua atau keluarga, silsilah keluarga itu ada yang mungkin pernah ada riwayat gagal ginjal, apakah itu kronis ataupun akut, sehingga akhirnya anak-anak juga rentan. Karena kan tadi dokter Dian menyebut sebenarnya gagal ginjal akut pada anak ini bukan kasus yang baru kali ini ya, pernah terjadi juga gitu. Maksudnya ada juga kasusnya. Nah berarti kalau yang selama ini kan yang belakangan ini kan gara-gara si sirup itu gitu ya Dok ya. Berarti kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin disinyalir gara-gara sirup itu ya. Nah nggak tahu ya, mungkin gara-gara sirup atau gara-gara yang lain. Nah apakah ada urusan atau kaitannya dengan genetik atau keturunan Dok? Sejauh ini sih kita tidak menemukan adanya riwayat gagal ginjal pada keluarga ya, pada anak-anak yang 200-an ini ya terakhir ya datanya ya terkena gagal ginjal akut. Belum ke arah sana sih. Jadi memang kita masih untuk penyebab pastinya sampai sekarang kita belum tahu. Tapi kalau untuk data genetik belum ada dilaporkan bahwa anak-anak ini dari orang tua yang mengalami kondisi gagal ginjal belum ada data seperti itu. Belum ada ya data seperti itu. Tapi kalau untuk khusus yang terakhir ini gagal ginjal akut pada anak, ini prosesnya bisa berapa lama sih Dok? Kalau tadi kan dokter menyebut yang akut itu sekitar 3 bulanan ya. Seperti itu. Kalau kronis mungkin bisa lebih lama lagi, bahkan dari lahir punya ada masalah gitu ya. Tapi kalau untuk yang akut sendiri ini, maksudnya kan tiba-tiba saja maksudnya muncul berita, tiba-tiba anak langsung banyak yang sudah meninggal seperti itu. Nah itu kan benar-benar kita takutnya kayak apa benar hari ini keluar gejala yang tadi dokter sebutkan terus nauzubillah min zaliknya meninggal di hari itu juga, atau sebenarnya prosesnya berapa lama sehingga akhirnya bisa disebut akut dan akhirnya bisa mengancam nyawa si anak? Kalau dari data terakhir itu rata-rata antara anak mulai sakit sampai kita menentukan keluarannya apakah dia sembuh atau kemudian nauzubillah akhirnya meninggal itu rata-rata sekitar 1 sampai 2 minggu. Lumayan cepat juga ya Dok ya. Memang cepat ya, dan untuk diketahui bahwa gagal ginjal akut ini angka kematian cukup tinggi, di atas 50%. Jadi dari 200-an anak yang mengalami gagal ginjal akut itu 100 lebih yang akhirnya meninggal. Aduh, lumayan 50% lebih. Lumayan tinggi angka kematiannya. Ya. Angka kematiannya ya. Dan ini biasanya terkait juga sama timing. Jadi makin cepat sebetulnya anak itu ditangani, prognosisnya atau luarannya biasanya akan lebih bagus dibanding anak-anak yang datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah tidak ada urin sama sekali, sudah terjadi pembengkakan dan sebagainya. Nah itu dia ya. Meskipun tingkat mortalitasnya, angka kematiannya tinggi di atas 50%, tapi sebenarnya dokter menyebutkan masih bisa diselamatkan kalau dari awal-awal sudah dibawa ke rumah sakit gitu ya Dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya apa yang bisa dilakukan gitu ya ketika anak sudah terindikasi bahwa ini kayaknya gejala-gejalanya menuju ke gagal ginjal akut seperti disebutkan oleh dokter Dian tadi. Nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa 021-290-6244 atau di Instagram kami di @daefamily kalau ada punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema seputar gagal ginjal pada anak. Apalagi kemarin sempat ya viral di mana-mana terjadi. Kita juga turut berduka cita ya, berbelasungkawa atas kepergian beberapa adik-adik kita gitu ya. Ini menjadi pembelajaran bersama bagi kita semuanya, pemerintah, berbagai stakeholder, dan kita sebagai orang tua yang harus lebih aware gitu ya dengan kesehatan si anak gitu. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Ramadianti SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Kalau ada punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Dok, kita lanjut lagi ya Dr. Dian ya. Apa yang harus dilakukan ketika gejala-gejala tadi yang disebutkan sama Dr. Dian itu muncul di anak gitu? Maksudnya masih bisa nggak sih ini dilakukan penanganan pertama dulu atau pertolongan pertama dulu di rumah? Atau sebenarnya kalau udah kasusnya akut udah nggak bisa di rumah lagi nih gitu karena bukan tenaga medis, sudah harus langsung dibawa ke rumah sakit, atau masih bisa tapi kalau untuk kondisi tertentu ini kayaknya udah nggak bisa lagi di rumah, tetap harus dibawa ke rumah sakit gitu Dok?
Sebetulnya yang paling penting adalah pengenalan dini. Kita harus tahu bahwa anak-anak itu akan buang air kecil tiap 3-4 jam. Nah, kadang-kadang kerjasama pakai Pampers, diapers ya. Kalau Pampers merek ya, diapers atau popok sekali pakai itu membuat orang tua nggak aware. Anaknya udah kencing belum ya, gitu. Jadi kita sekarang ini menggalakkan untuk udah kalau misalnya anaknya lagi demam, lagi batuk, apalagi misalnya habis konsumsi obat sirup, nggak usah pakai diapers dulu deh. Jadi kita lebih bisa memantau kencingnya. Sekali lagi, biasanya anak-anak itu akan buang air kecil tiap 3-4 jam. Kalau anaknya sudah lebih dari 5-6 jam tidak buang air kecil, evaluasi lagi apakah minumnya cukup. Ya, kemudian kalau misalnya udah yakin minumnya cukup, lihat tanda-tanda gejala yang lain. Apakah ada pembengkakan di daerah wajah yang paling gampang dideteksi itu ya. Kemudian apakah gejala-gejala lain seperti muntah-muntah, atau anaknya lebih rewel dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada gejala, memang sebaiknya langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat, karena kalau untuk gagal ginjal akut ini tidak ada penanganan awal kalau untuk dilakukan di rumah. Ini memang dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena sekali lagi kita berpacu dengan waktu nih, semakin cepat anaknya ditangani, semakin bagus prognosisnya, penularannya nanti. Oke, berpacu dengan waktu dengan tingkat atau angka kematian tadi di atas 50% gitu ya, Dok? Dengan angka kematian cukup tinggi. Oke. Nah, kalaupun ya ini karena mungkin banyak orang tua apalagi mungkin baru punya anak gitu, Dok, ya nggak ngerti kasusnya dan akhirnya muncul kasus seperti ini sementara mereka sudah was-was karena waduh botolnya baru setengah tuh gitu ya, botol sirupnya baru setengah tuh gitu. Jadi orang tua masih merasa khawatir gitu. Nah, apa sih akhirnya kan mungkin orang tua belum menemukan nih, nauzubillah ya, maksudnya belum menemukan ada gejala-gejala tersebut di anaknya. Tapi kalau akhirnya sudah ada tapi belum menunjukkan gejala, komplikasi apa sih, Dok, yang bisa saja terjadi ketika anak ini benar-benar sebenarnya dia mengalami ini tapi orang tua nggak aware, dan anak-anak kan kadang apalagi kasusnya balita kan anak-anak belum belum bisa share, belum bisa cerita yang mereka rasakan sakit apa itu kan mereka belum bisa merasakan, apalagi kalau tadi ya kasusnya anak pakai diapers nggak ngerti kita frekuensi buang airnya berapa kali dalam sehari seperti itu. Nah, ada nggak sih yang akhirnya bisa menyebabkan komplikasi dari yang diawali gagal ginjal akut pada anak ini gitu? Iya, karena dia gagal ginjal akut kan terjadi penahanan dari bahan-bahan toksik dalam tubuh nih. Akhirnya nanti anaknya terjadi muntah-muntah, kemudian kalau misalnya dibiarkan lebih lanjut akan terjadi gangguan di susunan saraf pusat, anaknya bisa kejang, kemudian lama-lama nggak sadar, dan seterusnya. Karena penahanan dari zat-zat toksik dalam tubuh tadi. Oke. Nah, kalau untuk kasus anak nih, kan mungkin ada anak yang lahir dengan komorbid tertentu. Tadi sebenarnya kita sempat mention juga. Tapi kalau akhirnya ada anak dengan komorbid tertentu deh gitu, ada nggak sih penyakit-penyakit atau komorbid tertentu yang membuat kasus anak ini minum si sirup ini gitu ya, akhirnya kasus gagal ginjal akutnya jauh lebih besar dan mungkin angka kematian jauh lebih gede lagi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki komorbid. Ada nggak komorbid tertentu yang membuat anak ini jadi lebih mungkin rentan dan akhirnya angka kematiannya itu jadi lebih tinggi gitu ke anak tersebut, Dok? Sejauh ini sih yang kita temukan di lapangan itu anak yang betul-betul sehat ya. Maksudnya bukan anak yang sebelumnya emang ada gangguan ginjal dan sebelumnya dia betul-betul sehat, tidak ada komorbid apa-apa. Tapi kalau secara teori ya mungkin saja anak yang sebelumnya memang memiliki sindrom nefrotik atau gangguan-gangguan ginjal seperti glomerulonefritis itu memang harusnya lebih rentan untuk terjadi gagal ginjal. Cuman mungkin anak-anak yang memang sudah penyakit kronis, ibunya kan lebih hati-hati biasanya untuk membawa anaknya berobat. Nah, yang sering terjadi pada anak-anak sehat ini, apalagi di kita di Indonesia ya, jadi anak-anak yang demam, batuk, pilek, begitu ada gejala, orang tuanya langsung beli obatnya di apotek terdekat. Kadang-kadang tanpa konsultasi ke tenaga kesehatan, dosisnya juga dikira-kira, seperti itu. Padahal misalnya nih untuk penanganan demam pada anak, kan kita tidak perlu langsung buru-buru untuk memberikan obat demam pada anak. Karena yang harus kita tahu adalah demam itu adalah usaha tubuh untuk berperang melawan kuman yang masuk, baik virus ataupun bakteri. Jadi dengan kita masuk ada virus bakteri di dalam tubuh akan menaikkan suhu nih. Dengan tujuan virus sama bakterinya pergi. Jadi pada saat anak demam yang pertama jangan panik dan jangan langsung cari obat. Ini tradisi kita selama ini ya langsung nyari obat demam ya. Yang pertama kita pastikan dulu cairannya cukup. Anaknya harus banyak minum ya. Kemudian jangan lupa pantau buang air kecilnya. Kalau misalnya belum turun juga bantu kompres.
kompresnya pakai air hangat ya. Biasanya kalau yang belum ngerti, kadang-kadang kompresnya pakai air es atau air dingin, nanti makalah akan menaikkan suhu tubuh anaknya. Jadi selalu kompresnya pakai air hangat. Yang dikompres itu kening, ya, ketiak, sama daerah pangkal paha atau selangkangan. 3 tempat tadi yang banyak dilalui oleh pembuluh darah besar, jadi lebih cepat nurunin panas. Kemudian kalau misalnya anak demam, jangan dipakaikan jaket-jaket atau baju-baju yang tebal. Mungkin itu kebiasaan pada saat zaman dulu ya, kalau misalnya demam pakai jaket, pakai selimut tebal. Jangan, dengan kita memakaikan jaket atau selimut tebal tadi, kita akan malah menghalangi keluarnya panas dari tubuh anaknya. Jadi nggak apa-apa di rumah pakai baju kaos yang nyaman, ya. Ruangannya juga nggak harus yang dibikin dimatiin AC, dimatiin kipas angin, senyamannya anak saja. Tapi biasanya kan anak-anak itu demam sambil ada kedinginan dong, makanya mungkin orang tua pakaiin jaket yang tebal. Ya. Itu ngatasinnya gimana Bu jadi? Kalau misalnya kedinginan paling biasanya kita pakaikan sarung tangan atau sarung kaki, karena biasanya yang dingin itu kan bagian akral atau bagian ujung-ujung. Nggak apa-apa kalau misalnya kedinginan pakaiin sarung tangan atau sarung kaki, tapi kalau nggak usah seluruh tubuhnya ditutupi dengan jaket atau pakai selimut tebal. Seperti itu. Nah, ini ilmu baru ya. Ini banyak orang tua yang nggak paham nih Dok. Ini terima kasih Dokter Dian ya. Ini sudah memberikan edukasi kepada para orang tua karena selama ini yang terjadi memang begitu. Ternyata banyak sekali ya bahasanya apa ya, mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita yang akhirnya sudah mendarah daging dan ternyata itu nggak benar gitu ya. Waduh, ini perlu edukasi lebih banyak lagi ya. Satu lagi. Jadi mandi, yang sering saya temui pasien-pasien kita mandi, masalah mandi pada anak demam. Jadi sering kali anak itu udah 3 hari demam, atau 2 hari demam nggak pernah dimandiin sama orang tuanya. Betul. Karena kan takut, katanya lagi demam kan nggak boleh dimandiin. Betul. Dong. Masih banyak banget yang memakai teori itu. Padahal pada saat anak demam itu kan metabolisme tubuhnya tinggi. Kalau misalnya metabolisme tinggi kan keringatnya lebih banyak. Betul. Kebayang dong kalau misalnya dia nggak dimandiin gimana gatalnya ya. Kemudian higiennya, kebersihannya, nanti ujung-ujungnya malah infeksi kulit dan sebagainya. Padahal anak boleh mandi kok pada saat demam itu. Justru dengan kita mandiin, kita kayak ngompres anaknya. Mandinya pakai air apa Dok? Air hangat memang. Air hangat ya. Dan pada saat mandi itu jangan pada saat panasnya lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kita kasih minum yang banyak dulu nih, kemudian dibikin nyaman dulu anaknya, pada saat suhunya udah mulai turun, nggak apa-apa dimandiin aja. Nah itu ya. Ilmu baru ini. Terima kasih Dokter Dian ya. Ini sudah membuka mata kita sebagai orang tua gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya Dok ya. Ini dari siapa coba? Ibu Lita ya. Dok, apa anak yang sudah gagal ginjal stadium 3 satu-satunya jalan dengan cara mencuci darah? Oh, maksudnya gagal ginjal stadium 3 satu-satunya jalan berobatnya adalah dengan mencuci darah. Apakah ada cara lain? Ada kemungkinan sembuh nggak ya Dok ya? Terima kasih Bu Lita. Gagal ginjal stadium 3 pada anak satu-satunya mencuci darah atau ada cara yang lain dan kemungkinan sembuhnya gimana nih Dok? Oke, jadi gagal ginjal itu memang ada stadium-stadiumnya. Tadi belum sempat kita bahas ya. Stadium 1 biasanya ringan, 2 menengah, dan 3 memangnya sudah berat, biasanya sudah tidak keluar urin sama sekali. Untuk menengah, jadi pada saat stadium 3 ginjal tidak ada fungsinya lagi untuk mengeluarkan urin. Memang pada saat itu sebaiknya dilakukan cuci darah, karena kalau misalnya nggak dilakukan cuci darah, nanti akan menumpuk sisa metabolisme dalam tubuh dan akan mengakibatkan perburukan kondisi anaknya. Hanya saja apakah itu akan berlanjut atau tidak, cuci darahnya tergantung dari kausanya. Seperti yang saya bilang tadi, gagal ginjal akut ini banyak juga kok pasien kita yang bisa sembuh sempurna. Gitu. Jadi kalau misalnya penyebabnya dapat ditangani dengan baik, cuci darahnya pada saat itu, pada saat kondisi akutnya, pada saat anaknya sudah mengalami perbaikan, udah keluar akhirnya buang air kecilnya secara spontan, kita nggak perlu lakukan cuci darah lagi. Tapi cuman pada saat stadium 3-nya sedang berlangsung, jawabannya iya, memang sementara dilakukan cuci darah untuk mencegah perburukan kondisi anaknya. Oke, berarti satu-satunya cara adalah jangan cuci darah ya Dok, nggak ada cara yang lain ya? Kalau stadium 3 iya. Oke, nah kemungkinan sembuh masih bisa ya Dok ya berarti atau gimana tuh? Masih bisa, masih. Namanya aja akut. Kalau misalnya kondisi tertangani dengan baik, kita cepat nanganinya, masih ada harapan untuk ginjalnya betul-betul pulih. Tapi tetap saja masih ada harapan untuk, masih ada kemungkinan bahwa dia akan balik menjadi gagal ginjal kronis, masih ada. Oh, berarti ada kemungkinan pasca akut ini
bisa menjadi kronis. Nah, faktor apa aja nanti mungkin kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya, ini menarik juga nih. Tapi semoga nggak jadi kronis lah ya dok ya, udah selesai lah ya. Tapi kita juga perlu tahu ya, maksudnya orang tua, ini kan yang lagi happening sekarang akutnya. Nauzubillah min dzalik, ya Allah jangan sampai yang ditakutkan adalah kronis. Nah jangan sampai akut ini menuju ke kronis. Nah apa yang harus kita lakukan, tindakan preventif ini menjadi sangat penting. Nanti sebenarnya kita mau bahas tips untuk menjaga kesehatan ginjal anak. Tapi kalau sempat kita bahas, kalau enggak nanti kita bahas yang tadi ya dok ya, yang baru saja kita bahas. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lita tadi ya. Dok, kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ramadianti SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi ada yang menarik dok. Akut, nauzubillah ya, jangan sampai akronis lah ya, udah cukup selesai. Tapi kan kita juga sebagai orang tua harus waspada dan aware gitu ya. Karena ini kasusnya masih baru dan ya banyak mungkin yang belum sadar orang tuanya dengan bahwa anaknya meminum sirup tersebut dan akhirnya bisa berakibat fatal. Apa saja atau kondisi apa saja atau faktor apa saja yang akhirnya membuat akut ini bisa menjadi kronis? Apakah akutnya sudah selesai dulu, maksudnya selesai nih gagal ginjal akutnya, sembuh, tapi ternyata bisa muncul lagi sehingga menjadi kronis, atau benar-benar nggak bisa disembuhin dan akhirnya lanjut terus sampai kronis sih dok? Oke, jadi ada beberapa kemungkinan luaran atau hasil akhir dari perjalanan penyakit gagal ginjal akut pada anak ini. Yang paling buruk tentu saja kematian pada anak apabila ditanganinya dalam kondisi sudah fase akhir gagal ginjal akutnya. Kemudian dia masih ada kemungkinan kok untuk sembuh, cuman sembuhnya ini ada dua kategori lagi, ada yang sembuh sempurna, dalam arti dia dapat menjalankan fungsi seperti biasa ginjalnya, namun ada juga yang mengalami sembuh dengan gejala sisa. Anaknya tetap mengalami penurunan fungsi ginjal dan mungkin butuh dilakukan cuci darah secara berkala dan sebagainya. Seperti itu. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhinya, balik lagi kita ke waktu. Dari tadi kita bahas mengenai timing waktu untuk dibawa ke pusat kesehatan itu kan sangat mempengaruhi. Makin cepat ditangani biasanya akan makin bagus luarannya. Kemudian tergantung juga mungkin dari jumlah dari faktor-faktor yang agen penyebab dari gagal ginjal akut ini. Dan belum lagi ada faktor lagi kerentanan individu. Jadi individu yang sama dengan agen yang sama itu bisa menghasilkan luaran yang berbeda-beda. Sama kayak kita kena COVID kemarin. Pada saat kena COVID yang sama kan ada yang anaknya kitanya nggak apa-apa, nggak ada gejala sama sekali. Ada yang ringan, sedang, bahkan sampai ada yang berat. Ini juga terjadi pada kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Jadi kerentanan individu itu juga memegang peranan menentukan nanti bagaimana luaran ke depannya. Oke, berarti kalau yang kronis ini kan akan berlanjut terus gitu ya dok ya. Itu bisa sampai dewasa dok? Bisa sampai dewasa. Karena kalau sudah terjadi kerusakan yang irreversibel atau yang tidak bisa dikembalikan lagi, ya dia akan tetap seperti itu. Aduh, serem sekali ya. Aduh, ini jadi agak lemes nih bahasnya dok ya. Tapi kalau untuk yang akut dan sudah selesai gitu dok, sempurna, itu organ ginjalnya bisa, maksudnya fungsinya bisa 100% mirip dengan yang awal sebelum ada kasus? Bisa banget. Kalau kita cepat penanganannya dan emang kerentanan individu tidak terlalu berat seperti itu. Oke, nah khusus untuk yang tidak bisa kembali secara sempurna, inilah yang berisiko bisa menjadi kronis gitu ya dok ya? Gagal ginjal kronis ya. Nah, untuk dia akan butuh penanganan selanjutnya untuk gagal ginjalnya. Oke, berarti ketika di ujung pengobatan itu orang tua bisa ngecek ya dok ya, maksudnya kondisi ginjalnya udah sempurna belum atau masih ada gejala sisa sehingga akhirnya mereka tahu bahwa ini benar-benar sempurna atau masih ada kemungkinan nauzubillahnya ke kronis gitu dok? Ya bisa. Bisa ya. Dan biasanya nanti para tim medis juga akan melakukan secara berkala pengecekan fungsi ginjalnya, baik pemeriksaan darah biasanya. Oke, itu tergantung dengan, kan tadi dokter menyebut atau pertanyaan DM tadi ada stadium-stadiumnya. Ada nggak sih hubungannya antara yang akut ini akan selesai dengan akut yang akan kronis sesuai dengan stadium ketika mereka melakukan pengobatan? Maksudnya kayak stadium 3 ini udah berat nih gitu ya, ini mungkin bisa jadi kronis, atau yang di awal-awal stadium 1, ini mana nanti akut aja udah selesai gitu, atau gimana dok?
tentu saja pada saat dia semakin berat datangnya, semakin tinggi stadiumnya juga kemungkinan angka kematiannya juga lebih tinggi, kemungkinan juga untuk menjadi gagal ginjal kronis juga akan lebih tinggi dibanding mereka yang masuk dengan stadium awal. Atau yang lebih ringan gejalanya tadi. Oke. Tapi kalau untuk pengobatan kayak stadium 1, 2, 3, 4, tadi kan kalau 3, tadi pertanyaan Bu Lita DM kan harus cuci darah. Berarti kalau yang stadium 1, 2 akan berbeda atau lihat kondisi anaknya atau gimana, Dok? Tergantung kondisi anaknya. Biasanya pertama kita lakukan adalah pengaturan cairan. Jadi kalau misalnya emang fungsi ginjalnya bermasalah, kita harus mengatur jumlah asupan cairan. Oke, berarti memang kalau... ada obat-obatnya yang diberikan. Bagaimana, Dok? Halo? Ya, bagaimana? Oh ya, jadi tergantung dari stadiumnya tadi. Kalau misalnya emang stadiumnya masih awal, kita atur dulu cairannya, kemudian kita pantau secara berkala untuk fungsi ginjalnya. Oke. Ya. Berarti memang kembali lagi untuk menentukan ini lanjut atau tidaknya, berarti pasca pengobatan masih ada apa bahasanya? Screening lagi ya, Dok ya? Masih ada pemantauan. Oh. Masih ada pemantauan lebih lanjut sampai mungkin beberapa tahun ke depannya. Oke. Beberapa tahun ke depan itu biasanya dipantaunya per sebulan sekali, 6 bulan sekali atau gimana, Dok? Tergantung keadaan anaknya. Kalau misalnya dia stabil-stabil aja, mungkin pemantauannya dapat dilakukan lebih jarang. Tapi kalau misalnya kondisi anaknya, kondisi ginjalnya kurang bagus, pemantauannya akan lebih cepat biasanya. Oke. Mungkin ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan di rumah juga ya, Dok ya, untuk mengetahui apakah anak ini ya tadi ya seperti frekuensi pipisnya gitu dan lain sebagainya ya. Warna jangan lupa. Jadi kita harus selalu biasanya kan kalau anak-anak umur di bawah 5 tahun belum bisa bilang ya, belum bisa ngomong ke orang tuanya. Atau mungkin anak kita 6 tahun masih bilang, "Ma, kok warna buang air kecil jadi merah, coklat dan sebagainya." Itu untuk anak-anak yang komunikasinya belum terlalu baik. Jangan lupa untuk selalu menemani mungkin ya untuk saat-saat ini ya, melihat warna buang air kecilnya. Hati-hati kalau misalnya sudah mulai merah, sudah mulai coklat, harus segera waspada. Oke, terima kasih Dokter Dian atas ilmunya sangat luar biasa. Hari ini kita mendapatkan ilmu baru, para orang tua juga nih harus berterima kasih nih ya sama Dokter Dian. Ini sangat luar biasa, semoga kasus ini sudah tidak ada lagi anak-anak yang sekarang lagi dalam pengobatan segera sembuh, dan bagi yang kehilangan kita turut berbelasungkawa. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama gitu ya. Terima kasih Dokter Dian, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Dian, semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Daya TV yang lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.